yang kemudian ditaruh di timbangan amalnya, yang tadinya timbangan amalnya buruk berganti jadi timbangan amal baik dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kertas itu ya guys sekalian? Dalam kitab Duratul Nasir ini adalah isi pernah sholawat dulu di dunia, sholawat dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mau contoh kisah yang pertama atau kisah yang kedua? Mau kisah pertama yang tadi bilang, andai tadinya saya cinta sama Nabi Muhammad tapi sekarang saya sudah masuk neraka, maksudnya coba saya dulunya cinta sama Nabi, gak bakal saya masuk neraka. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua tadi orang yang selamat, asbab apa? Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mau jadi orang yang pertama atau orang yang kedua? Orang kedua? Ayo kita kenali sama-sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 cara untuk menghubungkan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, baca sejarahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kenali pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ada karya Imam Tirmizi yang terkenal. Lalu Imam Baghawi juga menulis, Imam Nabani juga menulis, lalu juga Sayyid Ali Al-Maliki juga menulis kitab Muhammad Insan Al-Kamil. Tapi kita bahas yang ada di isinya kitab Syama'il Muhammadiyahnya karya Imam Tirmizi. Bapak Ibu, saya mau beritahu tentang sosok yang sama-sama kita rayakan Maulid hari ini, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari kepala, insya Allah sampai ujung kakinya beliau. Bapak, Ibu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling tampan, orang Arab yang paling ganteng. Mungkin Ibu sering lihat orang Arab ganteng, jauh, insya Allah lebih tampan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad rambutnya hitam pekat dalam kitab Syama'il. Lalu Nabi Muhammad SAW rambutnya tidak keriting, tidak juga lurus, tapi sedikit bergelombang ikan. Rambutnya Nabi Muhammad SAW itu terkadang menyampai kuping, terkadang sampai bahu atau setengahnya. Kalau sudah sampai bahu, maka dipotong sampai dekat kupingnya. Atau ketika haji wal umroh, dibotakin kepalanya. Demikian rambut baginda Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, beliau paling senang pakai minyak rambut, pakai minyak zaitun atau minyak lainnya boleh. Jadi kata Ibunda Aisyah, itu Nabi rambutnya klimis. Ya, bahkan kalau ketika pakai kain di kepalanya, itu kainnya sampai tembus. Maka jangan lagi kita rambutnya berantakan. Kalau kita mau ikut Rasul SAW, rambut kita rapihin, kita minyakin. Kalau di Indonesia ada zaitun, ada kemiri, ada atau minyak lain-lainnya, atau kalau sekarang mungkin anak laki-laki atau pakai pomade, nggak masalah, ya nggak masalah. Yang penting dirapikan rambut baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara sisir beliau dari kanan dulu, rambutnya terkadang di belah tengah. Nabi Muhammad SAW atau disisir rapi saja ke belakang. Rambut baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu alis beliau, bayangkan alis beliau itu, para sahabat ada yang bilang tersambung alisnya, tapi yang sebagian bilang sedikit terpisah dengan garis. Sallallahu Alaihi Wasallam mubarak alaihi wa alihi. Jadi alisnya beliau itu indah, melengkung dan juga tebal. Lalu mata beliau putihnya putih pekat, jernih. Lalu hitamnya juga hitam jernih. Dan juga ada celah alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghiasi mata beliau. Bulu mata beliau panjang, hidung beliau mancung, walaupun tidak terlalu mancung, tapi hidung beliau bercahaya. Masya Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam mubarak alaihi. Ada perbedaan, tapi alisnya menyambung sama tidak menyambung. Kenapa? Karena cahaya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat, kata Sayyidina Hind bin Abi Halah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga, dari Anas bin Malik juga, Qadimur Rasul, katanya kalau orang berjumpa sama Nabi Muhammad, seolah-olah ada burung kecil di atas kepalanya, maka bawaannya mau nunduk, malu melihat wajahnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, bercahaya dengan begitu indahnya. Lalu ada yang bertanya, apakah wajah Rasulullah kasaif bagaikan pedang? Lah, tadi dibilang sama Ustaz Aceh, anta syamsun anta badrun. Rasul cahayanya lebih dari matahari dan rembulan. Demikian indahnya. Ketika sahabat melihat purnama,
lalu lihat Rasul, Masya Allah, Rasul lebih indah dari bulan purnama. Rasul wajahnya tidak terlalu lurus panjang, tapi sedikit bundar. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Lalu jenggotnya lebat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas bin Malik, 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah berdakwah, tapi beliau ubannya hanya tidak sampai 20 helai. Paling banyak di sini dan di sini. Dan sedikit di janggutnya, di bawah bibir dan juga di bagian tidak sampai 20. Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Kenapa ada ubannya? Karena saat itu turun ayat-ayat tentang hari kiamat, sehingga membuat hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedikit bergoncang, sedikit kaget dan takut umatnya nanti tidak selamat di hari kiamat. Nauzubillah. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa semuanya, ya, insyaallah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan minimal di dunia juga kita bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Ustaz Aceh yang lainnya. Amin. Lalu badan beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, proporsional. Dan juga kulit beliau warnanya tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu kecoklatan, tapi sedikit kemerahan. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu bibirnya indah, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil, dan gigi tengahnya ada sedikit renggang. Dan apabila Nabi Muhammad SAW bersabda, berkata-kata, maka seolah-olah kata sahabat Nabi seolah-olah mutiara keluar dari mulutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunda Sayyidina Anas bin Malik pernah ketika baginda sedang tidur itu berkeringat, lalu tetesan keringatnya ditaruh di dalam bejana. Lalu ditanya ketika Rasul kaget dan bangun, wahai ibunda Anas, kenapa kamu mengambil keringat saya? Ya Rasulullah, kalau keringatmu ambil lalu kupakai sebagai minyak wangi, maka sepasar mencium bau harummu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian nabiku dan nabi kalian, keindahannya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ketika ditanya, ketika disapa, ya Muhammad, maka badannya semuanya ikut melihat ke orang yang memanggilnya. Coba kalau kita, oi Sarif, apalagi doang. Sekarang kita ikutin akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipanggil, ya Muhammad, ya Rasulullah, maka badannya ikut semua. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kitab Syama'il juga Al-Muhammadiyah. Lalu lagi badan beliau juga sedikit berbulu orangnya. Bulunya hanya dari dada halus sampai ke pusatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memakai baju merah. Lalu para sahabat bilang, tak pernah melihat orang yang paling tampan dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanannya apa yang dia suka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka makanan yang manis-manis, halwa, kue manis. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka semangka, suka labu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kurma apa? Kurma rufat. Yang lagi mantap-mantap, yang menggal-menggalnya tuh Nabi Muhammad suka rufat. Lalu minuman apa yang Nabi paling suka? Nabi yang suka adalah yang pertama susu, baik susu kambing atau susu unta. Kalau ada unta di sini boleh susu sapi, susu putih. Maka guruku namanya Al-Habib Muzid bin Fadl Al-Musabah juga Syekhuna Sayyidina Abbas Al Maliki suka minum susu putih. Maka kita ikutin suka susu putih. Itu yang kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi Muhammad suka apa? Roti. Rotinya roti gandum, roti syair. Roti syair dalam kitab itu. Roti syair itu bagaimana? Roti Nabi Muhammad SAW tidak seperti roti kita yang halus. Roti beliau gandum yang dihancurkan, lalu dikasih air hangat, lalu ditaruh di matahari ya, dan jadi keras seperti rotinya. Tidak seperti roti kita. Dan kata ibunda Aisyah, Nabi Muhammad makan itu roti syair yang paling disukai. Dan Nabi Muhammad tidak pernah memakannya 2 hari berturut-turut. Maksudnya apa? Nabi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Sehari kelaparan, sehari makan. Sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu sahabat beliau di masa tabi'in sudah tua, dia bilang, sekarang kalian makan, yang pengen kalian makan, kalian makan. Dulu Nabi kita makan cuma makan dengan yang sederhana saja. Sehari makan, sehari tidak.
karena kekurangannya di masa itu. Sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad itu suka susu putih. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama Ahlu Sufah berkumpul di Masjid Nabawi. Saat itu lagi kelaparan Ahlu Sufah, Abu Hurairah lagi kelaparan. Lalu Nabi Muhammad bilang, "Ya Aisyah, apa ada makanan di dalam rumah?" Kata Ibu Aisyah, "Tak ada lagi ya Rasul, cuma ada ini, susu kambing satu bejana." Maka Nabi Muhammad bilang kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ya Bahur, panggil semua Ahlu Sufah, kita minum susu bareng-bareng." Abu Hurairah bingung, lagi kelaparan. Ya Rasulullah, susunya cuma segini. Ya segini, insya cukup buat kita semua. Lalu dipanggil para Ahlu Sufah, minum. Ayo satu minum. Abu Zar lagi Farid, Fadl minum. Nengok lagi ke Nabi, ya Rasul minum lagi, minum sampai kenyang. Nengok lagi ke Nabi, ya Rasul minum, jangan kau lihat aku minum. Kata Abu Zar, kok tidak berkurang? Ganti lagi ke sahabat lain, sampai Abu Hurairah ada gerah, ya kebagian nggak artinya ya? Kata Abu Hurairah. Tapi saat ketika Abu Hurairah dapat, kata Abu Hurairah, engkau dulu ya Rasul. Tidak, Abu Hurairah, engkau dulu yang minum. Saya dulu yang minum ya Rasulullah. Iya, engkau yang minum. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi wajah baginda. Ya Rasulullah, cukup saya sedikit saja, sisanya buat kau. Tidak, Abu Hurairah, minum buat kau. Minum Rasulullah, minum sama Abu Hurairah, dan kata Abu Hurairah, tidak berkurang sedikit pun yang saya minum. Padahal saya minum sudah sampai kenyang. Dapat. Lalu kata Nabi, sini sekarang saya yang minum. Lalu diminum oleh Nabi Muhammad SAW dan habislah susu tersebut. Sallallahu alaihi wasallam wabarakatuh. Di masa Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Hurairah diangkat jadi gubernur. Di Yaman, diangkat jadi gubernur, kaya raya. Bahkan kekayaannya beliau sampai ditaruh hartanya di depan rumah. Silakan diambil bagi yang mau. Kata Abu Hurairah, saya tak butuh harta yang banyak demikian. Dulu lebih baik saya lapar baru Nabi Muhammad SAW minum satu bejana. Buat apa harta yang banyak kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW? Bapak Ibu, di rumah kita makanan banyak, di rumah kita harta banyak, tapi ada nggak Rasul di rumah kita? Ada nggak Nabi Muhammad di rumah kita? Apa itu Nabi Muhammad? Ajarannya ada nggak di dalam rumah kita? Maka bawa bapak-bapak, jangan hanya bawa nafkah uang buat ibu-ibu, tapi juga bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Bawa sunnahnya Rasul ke rumah kita. Kita suka minum susu, kita ada kurma di dalam rumah kita, ya. Kemudian makan pakai tangan kanan. Itu Nabi Muhammad ada di rumah kita. Juga ada Nabi Muhammad di rumah kita, ada atau tidak kita cek. Kalau bapak-bapak mau marah, mau nampar ibu-ibu misalnya, alhamdulillah, coba ibu, bapak merem, bayangin ada Nabi Muhammad di samping bapak. Kira-kira berani nggak gampar ibu? Guru saya pernah bilang, sebaik-baiknya engkau berkhayal adalah berkhayal Nabi Muhammad ada di sampingmu. Maka nggak bakalan kamu marah-marah, nggak bakalan kamu menampar istri. Di sampingmu ada Rasulullah. Pas Rasul bilang jangan mau tampar istrimu. Siapa yang mengajarimu memukul istri? Maka nggak jadi ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah. Bayangin Nabi Muhammad di samping kita. Anak-anak yang lagi hadroh, bagaimana akan busuk? Bayangkan ketika main hadroh di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin busuk, maka akan semakin Masya Allah mendapat ridhonya Allah dan ridhonya Rasul SAW. Jangan ada kosong di hati tanpa kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu tadi kita kenali Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad kenalnya tentu terkenal dengan akhlak. Jadi kita di sini tulis rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Apakah rahmat Nabi hanya untuk manusia, hanya untuk jin? Tidak. Bahkan kepada hewan Nabi pun berakhlak. Bahkan kepada tumbuhan Nabi pun berakhlak. Bahkan seluruh hewan, tumbuhan, jin dan manusia tunduk ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang badui yang berkata, "Ya Rasulullah, saya pengen tahu mukjizat engkau." Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai fulan, kamu panggil pohon yang di ujung sana." Bilang dipanggil oleh Muhammad. Lalu orang badui itu dengan polosnya datang ke pohon dan berkata, "Wahai pohon, kau dipanggil oleh Muhammad."
Maka pohon itu berkata, labbaika ya Rasulullah, seraya menggerakkan akarnya dan mendekat ke hadapan baginda Rasulullah SAW mubarak alaihi. Demikian mukjizat Nabi dan Nabi kalian. Lalu juga baginda Rasulullah SAW rahmatnya pada semesta alam. Suatu ketika tadi Nabi lagi kelaparan, lagi kedinginan, di hadapan ibunda Aisyah bilang, wahai Aisyah, adakah makanan? Ada roti sepotong lagi, sebentar ku ambil ya Rasulullah. Lalu disiapkan itu potongan roti, lalu ditaruh di meja. Lalu sebelum Nabi makan, tiba-tiba datang kambing tetangga, dimakan sama kambing tersebut rotinya Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Adabul Mufrad bisa ini. Lalu ibunda Aisyah marah, mau menghardik, wahai kambing, jangan kau makan itu, makanan Nabi, mau dipukul. Lalu Nabi berkata apa itu? Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, jangan kau marahi kambing itu, jangan kau hardik kambing itu, biarkan kambing itu makan sampai kenyang, sisanya aku yang makan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kepada Nabi kalian, Masya Allah. Lalu juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan beliau menular kepada para sahabatnya, menular kepada sahabat dan sahabiahnya. Ada ibu-ibu saking cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibilang sama seseorang, wahai ibu, saya mau memberi kabar sehabis perang Uhud bahwasanya ayahmu meninggal di medan Uhud menjadi syuhada. Apa jawab ibu itu? Ma kabar Rasulullah? Apa kabarnya Rasulullah? Ibu, suamimu meninggal. Apa kabarnya Rasulullah? Maaf ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah. Apa kabarnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad alhamdulillah baik. Lalu datang lagi orang memberi kabar, wahai ibu, anakmu laki-laki semuanya terbunuh di medan Uhud. Apa jawab ibu itu? Maaf ya Rasulullah. Bagaimana kabarnya Nabi Muhammad? Akhirnya para sahabat nganterin ibu-ibu itu ke hadapan Nabi Muhammad. Lalu berjumpa sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang terluka. Apa kata ibu-ibu itu? Ibu itu berkata, seluruh musibah, kullu musibah, hadakan jalal ya Rasulullah. Seluruh musibah itu kecil dibandingkan engkau sehat ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta redo ada debu menetes ke kepala itu bisa tidak redo dibandingkan keluarga saya semuanya mati ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian cintanya ibu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, Sayyidina Umar pernah bilang, ya Rasulullah, saya mencintaimu, tapi saya lebih mencintai diri saya sendiri. Maka berkata Rasulullah, wahai Umar, maka imanmu belum sempurna. Lalu Sayyidina Umar bilang, kalau begitu ya Rasulullah, saya lebih mencintaimu dari diri saya sendiri dan dari segala apapun yang di muka bumi. Lalu kata Nabi Muhammad, maka imanmu telah sempurna ya Umar. Maka berikan jiwa kita, raga kita untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai bapak-bapak DKM masjid, berjuanglah buat Nabi Muhammad. Capainya engkau mengajak orang buat sholat, mengajak orang buat maulid, buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat Nabi kita Muhammad. Tidak ada surga, kita tahu surga itu banyak yang bilang ada istana di dalamnya, ada yang bilang wanita bidadari banyak, apalagi sungai yang isinya susu, ada lagi tumbuh-tumbuhan yang banyak dan banyak sekali macamnya. Itu semua keindahannya sangat kecil dibandingkan kita bisa melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikan itu niat kita, jadikan itu cita-cita dan tujuan kita. Main hadroh juga sama. Mungkin tujuan dikasih Allah, alhamdulillah, tapi tujuan utamanya bersama Nabi Muhammad SAW. Pengen gak main hadroh di hadapan Nabi Muhammad nanti? Pengen? Maka jaga niatnya, jaga hatinya, jangan rusak niatnya, jangan rusak hatinya dengan duniawi. Insya Allah nanti kita bersyair di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita mengenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit saya kenali. Sisanya Bapak Ibu nanti punya kitab Syama'il ya. Lalu yang kedua, agar kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mencintai segala sesuatu yang berhubungan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dicintai, apapun yang berhubungan sama Nabi Muhammad kita cintai. Bapak dahulu
Ada Sayyidina Ja'far Shadiq, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu ada Imam Malik. Imam Malik berguru sama Sayyidina Ja'far Shadiq. Itu Sayyidina Ja'far Shadiq membawa tongkat, di bawah tongkatnya. Lalu Imam Malik bilang, ya Imam Ja'far, itu tongkat siapa? Ini tongkat punya bapak saya. Bapak saya punya bapak saya, punya Ali Zainal Abidin. Ini dulu dikasih sama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dikasih sama bapaknya Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali dikasih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tongkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Malik, wahai Imam Ja'far, bolehkah saya pegang, saya tabaruk? Silakan, boleh kalau tabaruk. Dia ambil tabaruk kecil, pegang kepala itu tongkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menetes air mata di depan melihat tongkat. Lalu kata Sayyidina Ja'far, jangan kau lupakan, jangan kau lupakan, ini kayu ini benda mati, tapi di hadapanmu ada cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Imam Malik, ya Allah, saya luka, saya fokus sama tongkat, sedangkan di depan makhluk hidup yang mana mengalir darah Nabi Muhammad. Maka dipeluk sama Imam Malik. Demikian kecintaan ulama-ulama kita kepada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ada orang nggak cinta sama ahlul baitnya Rasul, biarin. Cinta itu hidayah. Kalau orang cinta, Pak, lu tanya kalau Ustaz Aceh. Jangan melihat Nabi, melihat kubah hijaunya aja nangis. Bagaimana lihat cucunya dikata-katain dari mati-mati? Orang yang benci sama cucunya Rasul, jangan sekarang, dari dulu juga ada. Dulu Rasul belum lama meninggal, Sayyidina Husain cucunya dipotong. Pernah ketika dipotong, ya itu dipotong dari belakang, dipotong sama Syuaib bin Al-Jauzan, Abu Umar bin Sa'ad dan lain-lainnya, kelompok mereka dipotong dari belakang tapi nggak mempan, Pak. Lalu ada orang yang nyeletuk, jangan dipotong dari belakangnya, karena saya pernah lihat Nabi mencium di lehernya, potong dari depannya. Oh, dipotong lehernya, cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian fitnah di masa lalu, maka jangan jadi fitnah lagi di zaman sekarang. Cintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, cintai keluarganya. Demikian juga para ahlul bait, cintai umat Nabi Muhammad. Jangan lagi mendalil-dalil minta uang. Kamu kiai minta duit, kamu kiai pakai sampai miskin, jangan kotori darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sama, kalau ada habib sedikit, ada habib oknum yang jahat, jangan kita benci semuanya. Mereka juga manusia, maka kita tegur karena cinta pada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita banyak dipakai peci Nahdlatul Ulama. Wallahi, Kiai Hasyim Asy'ari cinta sama Nabi Muhammad. Redo sama sahabat Rasul, redo sama para ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Juga nanti mungkin banyak ajaran-ajaran yang bilang, oh kita cinta sama ahlul bait tapi sahabat Nabi enggak. Ada sebagian gitu sahabat-sahabat saudara kita yang Syiah. Kita tidak. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi. Sahabat Nabi kita cintai, ahlul bait Nabi kita cintai, istri-istri Nabi, seluruh umat Nabi Muhammad kita cintai. Maka cintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Tadi yang pertama, pelajari sejarahnya Rasulullah. Ya. Kedua, cintai segala sesuatu yang berhubungan sama Nabi Muhammad. Kalau bapak marah sama tetangganya, kesal sama tetangga, ingat lagi, oh iya dia juga umat Nabi Muhammad. Kalau saya berurusan sama dia, nanti saya berurusan sama Nabi Muhammad. Maka nggak mau saya hina-hina, saya katain. Bapak Ibu sekalian, ada dua penyebab orang amalannya ditolak sama Allah Ta'ala. Yang pertama, asbab apa? Asbab dia syirik kepada Allah. Yang kedua, asbab dia menyimpan kebencian kepada saudaranya. Nah itu, nggak bakal naik amalan kita. Kira-kira kita masih ada nggak nyimpan benci sama orang? Kita udah berapa tahun nih? Kita udah ngelewatin berapa Ramadan? 2 Ramadan, 3 Ramadan, 10 Ramadan. Selama itu Ramadan kita amalannya nggak sampai tuh ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab apa? Ada membenci umat Sayyidina Muhammad. Maka jangan kita tidur, melainkan udah kita maafin orang yang kita benci, orang yang kesel-keselan kita maafin. Dulu orang soleh zaman dulu, ya, ketika dibilang dibenci sama orang,
kemudian dikatain, dihibahin, dinamimahin dan lain sebagainya. Lalu datang orang itu minta maaf. Lalu apa kata dia? Saya mau mengecewakan setan. Dengan apa? Dengan cara saya memaafkanmu. Saya memaafkan demi Nabi saya Muhammad SAW. Ibu, bapak, kalau ada kita benci yang umat Nabi Muhammad orang, walaupun partainya beda, walaupun dia partainya beda, walaupun dia pilihannya beda, tapi umat Nabi Muhammad, tetap umat Nabi Muhammad, maka nggak boleh kita benci. Kalau kita mau maafin orang, jangan maafin karena kesalahannya, maafinlah karena Allah, karena Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau saya tidak maafin, jangan-jangan Allah juga nggak maafin saya. Jangan-jangan Nabi Muhammad juga nggak maafin saya, nanti nggak memandang wajah saya nanti di hari kiamat. Nauzubillah. Maka jangan simpan kebencian sama tetangga kita, sama teman kita, sama orang-orang yang masih di dalam dadanya masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah tadi yang pertama udah, yang kedua udah, yang ketiga adalah bagaimana agar kita dicintai Nabi Muhammad. Maka perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat, ya, sholawat kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama besar. Maka jangan lagi memikirkan dalam ibadah itu kuantitas, jangan lagi banyaknya, tapi kualitasnya. 1000 dibandingkan 1, tapi yang 1 itu hadir dengan hati sanubari, maka itu lebih baik. Tentu sholawat walaupun hatinya aja nggak hadir ya, sholawat walaupun dalam keadaan masak, dalam keadaan ketawa, dalam keadaan kita tidak khusyuk, tetap dapat pahalanya. Sama kalau kayak kita minum vitamin C, vitamin C, kita nggak tahu tuh manfaatnya, tapi kita pasti dapat. Kita makan jeruk, ya makan semangka yang kaya vitamin C, kita nggak paham tuh manfaat semangka, tapi tetap nggak kita dapat manfaat semangka. Demikian juga sholawat. Tapi sholawat yang lebih baik adalah sholawat yang hadir di hati. Sanubarinya juga bergetar merindukan Nabi Muhammad SAW. Ya, perbanyak sholawatnya dan juga perbaiki sholawatnya. Mungkin ada ibu-ibu yang bilang, oh saya mau dapat mobil tuh, saya sholawatin dulu. Saya pengen punya rumah, saya sholawatin dulu. Gak apa-apa. Sholawatnya masih begitu gak apa-apa. Tapi naikin lagi level kita, tambahin lagi niatnya kita untuk pendekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ditambah niatnya Bapak Ibu sekalian, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan ketahui orang yang mencintai sholawat, orang yang membaca sholawat, maka insya Allah dapat dunia dan akhirat. Dapat apa yang diinginkan di dunia dan juga di akhirat. Demikian orang yang cinta sholawat. Tadi kita ada amalan dia, tidak afdal rasanya malam ini kalau nggak ada yang kita bawa. Ada amalan dari Nabi kita Muhammad SAW agar kita mendapatkan akhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Ya, setiap habis sholat kita baca doa ini. Dicatat, direkam boleh, ya. Apalagi sama-sama kita bawa pulang doa ini, doa dari Nabi Muhammad buat rumah kita. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal amali wal ahwa. Artinya ya Allah sesungguhnya aku berlindung padamu dari jeleknya akhlak, dari jeleknya hawa nafsu, dari jeleknya perilaku kita. Dan masya Allah kalau kita baca doa tersebut cukup 1 kali sehabis sholat, maka insya Allah kita mendapatkan akhlak yang baik, akhlak seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Ulangi ya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal amali wal ahwa. Dibaca ya Bapak. Nah ini juga ibu-ibu kalau ada anaknya yang bandel atau ada anak saudaranya yang bandel, ya bapak-bapak punya anak yang bandel, ini kalau lagi tidur nunggu dia lelap, pegang kepalanya, baca doa ini. Allahumma inna a'udzubika min munkaratil akhlaq wal amali wal ahwa. Atau lafaz dirubah, Allahumma inna a'udzubika min munkaratil akhlaq wal amali wal ahwa. Ya, artinya kami berlindung padamu ya Allah, ya, dari munkar akhlak, jeleknya perilaku, jeleknya hawa nafsu. Termasuk juga mungkin ada orang yang dalam judul lagi tidur rukyah kayak gitu, ya. Dan apa lagi? Dan menonton film porno juga sama.
baca itu. Nonton amalan-amalan jelek, baca itu. Kalau udah parah banget, tambahin al-ikhlas 11 kali. Pegang kepalanya. Lagi tidur pegang kepalanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Amin. Kalau 11 kali. Insyaallah kalau di rumahnya begitu, ya, insyaallah perilaku jeleknya insyaallah berubah dengan sendirinya teman-teman. Ya. Dan saya ini ketua divisi dakwah Syekh Alhamdulillah, dan salam dari guru saya Al-Ustaz Hakim Bawazir buat Bapak Ibu sekalian. Sedikit lagi ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anak kita sakit, ya, sakit itu Bapak Ibu kadang enggak selalu dari medis, tapi juga ada dari gangguan setan. Ada juga dari gangguan apa lagi, penyakit ain. Kadang-kadang kita posting anak kita tanpa tulis Masya Allah Tabarakallah, ada orang iri dengan mata dengkinya, tapi sedikit sakit itu anak kita. Ya. Apa lagi? Kalau kita lihat anak kita lagi pakai pakaian baru, mungkin lewat dilihatin orang iri dan dengki, nah, itu bisa bikin sakit juga. Di Islam ada seperti itu. Atau lagi pergi pulang kampung, habis lewat pohon besar atau tempat-tempat yang dikeramatin, ya, tempat-tempat yang angker dan lainnya, tiba-tiba nangis langsung, badannya panas tiba-tiba. Nah ini juga, jangan sampai kita kaum muslimin nggak punya di pegangan ini. Ya, doanya yang sering kita baca di Lantol Hadar, di Lantol Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Itu Nabi ajarin. Tahu artinya? Dengan menyebut nama Allah. Segala sesuatu kalau kita bersama Allah gak bakal ada yang bisa memberikan mudarat. Ya, dan dia mendengar lagi Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kira-kira Bapak Ibu, kita mau datang ke tempat yang banyak premannya, tapi di depan kita ada TNI 10 orang, di sebelah kanan kita ada polisi 10 orang, di sebelah kiri kita ada orang prajurit misalnya dengan tongkat dan lain sebagainya. Kira-kira kita aman nggak? Aman kan? Lalu bagaimana kalau kita bersama yang menciptakan prajurit, yang menciptakan polisi, yang menciptakan malaikat? Pasti lebih aman lagi kalau kita bersama Allah. Caranya bagaimana? Kalau anak kecil itu kesambet, ya, adanya itu di bagian belakang, Bapak Ibu di sini ya, di pundak, leher dan kepala belakang. Maka baca pakai tangan kanan, kita tempel tuh di pundak belakang kita, di leher belakangnya anak itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali kita pegang, lalu kita arahkan ke atas kita buat. Biiznillah semuanya bisa ikutin. Berwasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pasti keluar kesehatan. Insyaallah itu aja yang saya sampaikan. Maaf kalau tidak banyak ilmunya, tapi banyak gurawannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang yang